Hai teman-teman, perkenalkan, saya Melinda Priani dengan NPM 222905137, mahasiswa jurusan Farmasi dari Universitas Cut Nyak-Dien Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang aspek manajemen mutu pada cara distribusi obat yang baik atau sering disebut CDOB. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, teman-teman harus tahu apa itu CDOB atau cara distribusi obat yang baik. Cara distribusi obat yang baik adalah cara distribusi atau penyaluran obat dan bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai dengan persyaratan dan tujuan dari penggunaannya. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu manajemen mutu. Manajemen mutu adalah suatu pendekatan sistematis untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan secara konsisten memberikan kepuasan kepada pelanggan atau pemangku kepentingan. Setelah teman-teman mengetahui apa itu definisi manajemen mutu dan CDOB, selanjutnya kita akan membahas pentingnya aspek manajemen mutu dalam CDOB. Yang pertama, ada manajemen keamanan dan efikasi obat, yang dimana manajemen mutu mencegah risiko penurunan kualitas akibat penyimpanan yang tidak sesuai. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi, memastikan dokumentasi dan prosedur operasional standar atau SOP selalu diperbarui dan diterapkan dengan benar. Selanjutnya, yang ketiga, mencegah obat palsu dan produk ilegal. Yang pertama, sistem mutu yang baik memastikan hanya obat resmi dan legal yang dapat didistribusikan. Yang kedua, mencegah masuknya obat palsu ke rantai distribusi yang dapat membahayakan pasien. Yang keempat, efisiensi operasional dalam pengurangan kerugian. Yang pertama, mencegah pemborosan akibat kadaluarsa, rusak, atau ditarik dari peredaran. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam sistem logistik dan pengolahan interventaris. Setelah teman-teman mengetahui pentingnya aspek manajemen mutu dalam CDOB, selanjutnya kita akan membahas aspek-aspek utama dalam manajemen mutu. Kebijakan dan sistem mutu. Yang pertama, kebijakan mutu harus terdokumentasi dan disahkan oleh manajemen. Kedua, struktur dan sumber daya. Sistem mencakup organisasi, prosedur, dan sumber daya untuk mencegah pencemaran selama penyimpanan dan transportasi. Yang ketiga, keamanan produk. Ketentuan untuk mengidentifikasi dan menangani obat palsu atau dicurigai palsu. Yang keempat, tanggung jawab manajemen. Manajemen puncak harus menetapkan penanggung jawab fasilitas distribusi. Yang kelima, sumber daya memadai, termasuk bangunan, peralatan, dan fasilitas yang sesuai. Yang keenam, pengembangan sistem harus mempertimbangkan kompleksitas operasional. Selanjutnya, yang ketujuh, dokumentasi dan pemantauan. Sistem mutu harus terdokumentasi, dipantau efektivitasnya, serta memiliki prosedur pengendalian perubahan. Yang ke-8, pengolahan dokumen. Prosedur untuk identifikasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan akses dokumen harus diterapkan. Yang ke-9, penerapan sistem. Harus sesuai dengan ruang lingkup dan struktur organisasi distribusi. Yang ke-10, pengendalian risiko. Sistem pengendalian perubahan harus mencakup prinsip manajemen risiko mutu. Yang ke-11, jaminan kualitas. Harus menjamin bahwa obat diperoleh, disimpan, dan dikirim sesuai standar CDOB. Yang ke-12, inspeksi dan audit. Rekomendasi untuk sertifikasi kepatuhan terhadap standar mutu seperti ISO. Pengelolaan berdasarkan kontrak. Yang pertama, evaluasi mitra.
menilai kesesuaian dan kompetisi pihak yang terlibat dalam kontak selama aktivitas dilakukan. Yang kedua, penetapan tanggung jawab. Perjanjian tertulis harus dibuat antara pemberi dan penerima kontrak. Yang ketiga, pemantauan kinerja. Kinerja penerima kontrak harus dipantau secara berkala. Kajian dan pemantauan manajemen. Yang pertama, evaluasi sistem mutu. Manajemen puncak harus melakukan kajian berkala mencakup capaian mutu, indikator kinerja, dan efektivitas proses. Yang kedua, peraturan dan inovasi. Regulasi dan inovasi harus dipertimbangkan untuk meningkatkan sistem manajemen mutu. Yang ketiga, komunikasi hasil kajian. Hasil kajian mutu harus dikomunikasikan secara efektif. Manajemen risiko mutu. Yang pertama, penilaian risiko. Sistematis dalam menilai, mengendalikan, dan mengkomunikasikan risiko terkait mutu obat. Kedua, evaluasi berbasis ilmiah. Risiko harus dievaluasi berdasarkan data ilmiah dan pengalaman operasional. Yang ketiga, pengolahan dokumentasi. Prosedur identifikasi dan pelaporan obat palsu harus ada, termaksud kewajiban melapor ke BPOM jika ditemukan indikasi pemalsuan. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen mutu dalam CDOB memastikan obat tetap aman, bermutu, dan berkhasiat selama distribusi. Sistem mutu harus terdokumentasi, menerapkan manajemen risiko, serta diawasi melalui audit dan pemantauan berkala komitmen manajemen. Dan evaluasi terus-menerus diperlukan untuk menjaga kepatuhan, efisiensi, dan kepercayaan dalam rantai distribusi obat.